santet itu rungkat gitu lah. Rungkat itu apa? Ya pokoknya hancur lah pokoknya. Hancur, mohon maaf bukan ngelawak ini serius, tapi memang kurang paham bahasa rungkat. Di alam kami begini, Kilora. Banyak mitos, salah satunya mitos terkait manusia kalau tidur di tanah ataupun di lantai lebih tepatnya. Itu di zaman sekarang apakah betul atau bagaimana menurut Kilora itu katanya bisa mudah terhindar dari kategori guna-guna ataupun santet begitu. Ini berdasarkan sudut pandang Kilora. Kilora, iya betul. Iya. Betul. Ya, apabila kita itu suka tidur di lantai atau di tanah, ya sekalipun pakai alas, bagusnya nggak pakai alas memang. Iya. Itu cenderung lebih dekat dengan keselamatan dan kesehatan sebetulnya. Ada sisi manfaat untuk badan si pelaku, begitu ya. Tentunya. Ya, segala sesuatunya harus ada ilmu dan wawasannya, begitu. Dilengkapi dengan itunya. Iya. Karena kalau hanya tiru-tiru tanpa adanya pengetahuan, ya mohon maaf, itu ya nggak ngaruh. Iya. Dari segi keselamatan, bila mana ada ancaman gaib, ataupun dari segi kesehatan, salah-salah malah sakit semua badannya, kan begitu. Iya. Itu berdasarkan sudut pandang Kilora, betul. Artinya yang berkembang di kalangan masyarakat bangsa manusia di era zaman sekarang itu sebagian dianggap sebuah mitos, kalau versi Kilora itu sebetulnya fakta. Catatan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Iya, seperti itu. Terutama niat. Iya, terutama niat. Betul. Karena begini, kita ini makhluk bumi, ya tinggal di atas bumi, ya. Dan terbuat itu juga dari unsur bumi, menikmati kehidupan juga dari sari-sari bumi. Bila mana kita tahu ilmu dan niatnya, kita mencari kesehatan dan keselamatan dengan cara untuk menempelkan badan ke bumi atau terjadi penyatuan walaupun sesaat dalam posisi tidur, insya Allah akan mendapat keberkahan daripada apa yang diinginkan, begitu ya. Itu yang tadi Kilora Batur maksud, harus ada ilmu dan pengetahuannya seperti itu. Memang ya wajar-wajar saja kita menimbang dan mengingat semua, memang apapun yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu pengetahuan tentunya, supaya tidak sia-sia begitu. Karena begini, kelebihan kita itu tinggal di atas muka bumi, ya pergerakannya itu memijak bumi loh ya kan. Jadi ya pantas bila mana kita mau menyatu dengan bumi sebelum sampai saatnya betul-betul disatukan, gitu, yaitu menyatu dengan bumi dengan cara tidur di atas bumi, maksudnya apa ya bahasanya? Iya, itu akan mendapat keselamatan dan kesehatan. Karena begini, sama-sama makhluk bumi kalau kita bandingkan, mohon maaf, burung makhluk bumi lu ya. Jarang lu ada burung itu tidur di tanah lu ya. Nah, kan begitu. Karena memang sudah kodratnya burung itu melangkah bukan di atas tanah, begitu pergerakannya begitu loh ya. Walaupun sesekali dia melangkah di atas tanah sebentar saja itu ya. Itu seperti itu. Jadi udah sesuai sebetulnya, dengan catatan ada ilmu dan pengetahuan, gitu. Dan ditambah niat begitu. Ya, sedikit di samping tadi ada ilmu pengetahuannya terkait tidur di tanah ataupun di lantai lah, nggak pakai, kalau bahasa sekarang mungkin spring bed, ataupun kalau mungkin bahasa orang tua dulu di amben yang tinggi gitu kan, di dipan begitu. Karena kan mitos yang berkembang yang ada kan itu terhindar dari santet. Menurut Kilora itu betul bila mana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Sekarang saya ceritakan seputar perjalanan guna-guna ataupun santet. Boleh. Mitosnya kan berkembang di alam bangsa manusia zaman kekinian. Santet konon kabarnya itu kan tidak bisa menyentuh tanah. Apakah betul atau gimana menurut pendapat Kilora tentunya? Boleh. Mohon maaf, ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman. Iya betul. Walaupun pada waktu zaman Kilora nggak ada santet itu.
Cuman santet ini tidak lepas daripada peran serta makhluk gaib dan kekuatan gaib. Jadi kalau Ki Lurah cerita ya cocok karena Ki Lurah kan makhluk gaib. Iya. Jadi bila mana ada yang mengatakan santet itu tidak bisa menembus tanah, berarti kan begitu. Ya, kalau menurut saya tidak jaminan. Tidak jaminan. Iya. Karena menurut saya santet itu ya, bisa datang melalui angin, bisa datang juga melalui unsur tanah. Dari bawah mungkin dari bawah. Bahkan kebanyakan itu ya ke proses pelaksanaan santet ini kebanyakan dari tanah. Dari tanah. Iya. Makanya ada yang namanya buhul. Betul. Alatnya aja itu ditanam di tanah supaya menyatu dengan tanah. Bila mana nanti dengan harapan target itu memijak tanah, gitu, baik tepat letaknya buhul atau daerah sekitar buhul, maka santet itu akan menyatu ke tubuh si korban. Bereaksi. Iya, itu bukti nyata kalau santet itu ya sangat membutuhkan tanah sebetulnya. Ya. Iya. Jadi itu tergantung daripada kekuatan santet itu. Begitu ya. Artinya dengan adanya pendapat santet guna-guna itu tidak menyentuh tanah begitu ataupun ngambang, berarti itu mitos lah begitu, berdasarkan pendapat Ki Lurah tentunya. Betul. Karena begini, santet itu lebih cepat, satu dari angin, yang kedua dari tanah piagam. Iya. Kenapa begitu? Jasad manusia itu ada unsur tanah, makanya tajam, lebih cepat. Yang kedua, dalam tubuh manusia sumber kehidupan itu ada unsur angin, nafas, makanya cepat. Iya. Cuman walaupun kayak gitu jangan takut. Mau dari tanah ataupun dari angin itu, yang namanya santet jangan takut lah sama santet. Santet lah yang takut seharusnya. Iya kan jaga. Itu. Kalau bisa gimana kita membangun diri kita supaya santet takut sama kita bangsa manusia. Yang jelasnya jangan meyakini kalau santet itu nggak bisa menembus tanah. Sebagai antisipasi bila mana ada ancaman santet, karena santet itu bisa menembus tanah. Yang perlu diyakini itu ya, kita manusia ini terbuat dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Insya Allah kalau meyakini itu ya, lalu kita itu paham dengan ya tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Sang Pencipta, ini seperti yang selamat sih. Iya. Itu. Iya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Itu yang maksudnya membuat kita keselamatan gitu loh. Ya. Kita siap dihidupkan dan kita siap dimatikan. Itu tentunya ya yang mematikan kita ya maha yang memberi hidup ya, begitu. Sang Maha Hidup. Haram bagi siapapun mencabut nyawa kita kalau itu memang sesama makhluk. Insya Allah kalau punya keyakinan kayak gitu malah selamat. Ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi terus Sandimun tentunya pun tambah wawasan ya. Kita boleh mengambil sebuah wawasan dari manapun terkait catatan guna untuk meningkatkan pengetahuan kita hal-hal yang positif ya. Dari manapun, dari siapapun gitu. Boleh. Memang betul ya. Apabila kita tidur di tanah itu tidak kena santet, apabila santet yang dikirimkan itu santet yang mengandung unsur angin ya. Tapi bila mana santet itu yang mengandung unsur tanah dengan proses penebaran sebuah benda yang sudah diritualkan ataupun dengan proses sebuah benda yang ditanam ataupun buhul itu namanya kan begitu zaman sekarang kan begitu. Ya memang seperti itu cara kerjanya gimana. Intinya baik dari tanah ataupun angin, intinya santet itu bagaimana caranya supaya tidak bisa menembus itu saja. Sedikit tambahan Ki Lurah, karena tadi Ki Lurah lebih komplit penjelasannya terkait buhul juga supaya sahabatku semua pun punya referensi tambahan. Nah, bila mana ada seseorang terindikasi ataupun diduga dan menduga karena adanya guna-guna yang menggunakan buhul, sedangkan buhul ini kadang-kadang kan ditanam di tanah. Apakah Ki Lurah itu punya kiat-kiat yang sederhana guna untuk supaya kita yang terkena guna-guna itu bisa menemukan buhul itu di mana posisinya supaya bisa diambil ataupun dilepas atau dimusnahkan buhul ini gitu. Oke. Jadi kalau untuk mencari
letak keberadaan buhul, tentunya itu kan harus menggunakan badan halus kita atau Iya. ketajaman batin kita Ki Ageng. Iya, iya. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan itu, saya harus mengajarkan ilmu lah ini Ki Ageng. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi jangan itulah. Intinya- ini saya tengahi saja Iya. untuk menetralkan apabila kita itu terkena serangan buhul. Oh begitu, boleh. Iya. Iya kan? Iya. Ya, karena intinya nggak penting buhulnya, tapi kekuatannya ada di dalam buhulnya, kan Ki Ageng. Ya. Karena begini Ki Ageng. Seandainya kita punya kemampuan untuk mendeteksi buhul, bisa diambil. Kalau buhulnya yang modelnya bukan ditanam tapi disebar sehingga dia itu menyatu dengan tanah, bagaimana? Contoh macam kadang-kadang media di zaman akhir pakai tanah kuburan. Tanah gitu lah, kuburan kan sudah menyatu. Iya. Gitu. Itu pun udah bagus. Bagaimana penjelasannya supaya mungkin sedulur-sedulur semuanya tambah referensi pengetahuan. Iya. Jadi begini sajalah. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Ya. Untuk menetralkan kekuatan santet ya yang melibatkan unsur tanah, baik itu buhul yang sistem tanam ataupun buhul yang sistem tebar menyatu dengan tanah, gampang caranya. Apabila kita merasakan kecurigaan ya, kalau ada indikasi kita terkena guna-guna atau santet ya, dan itu ada kaitannya dengan unsur tanah, sudah gampang. Caranya bagaimana? Ya, gitu. Keluar dari depan pintu, Ki Ageng, mengilustrasikan, enggak usah lah mengilustrasikannya. Iya. Keluar dari depan pintu, ya, usahakan cari tanah yang murni tanah, ya Ageng. Masih asli tanah. Asli tanah, walaupun bukan di situ buhulnya, tapi tetap di daerah situ itu. Iya. Gitu. Ya, ambil satu genggam, ya, itu. Pakai tangan kiri kalau bisa satu genggam. Bacakan bahasa Ki Ageng itu tadi apa? Kalau bahasa Mbah Batur ini kan makanya untuk mencocokkan tukar pengalaman. Iya. Orang Lodoyo seliane saking kersane Gusti Allah, apa nih bahasane Ki Ageng? La haula wala quwata illa billah. Bacakan doa la haula wala quwata illa billah bagi yang muslim. Kalau yang non muslim ya niatnya itu tadi orang Lodoyo lan kekuatan kecuali saka kersane pangeran kaya ngono lah, tergantung keyakinan. Iya. Iku. Ya. Didamu ping telu, usahakan jangan tarik nafas engko kesedot. Ya, iya gitu. Itu malah ya mempercepat. Ya. Jadi kalau mau tarik nafasnya ya jangan di hadapan dijauhkan tanah ini, dari ya. tanah genggaman Iya. ini ya. Jadi begitu udah dihadapkan langsung aja ya ditiup ya 2 kali, diludah sekali, selesai. Begitu. Terus tanah yang tadi sudah ditiup dan diludahi dikemanakan itu Lurah? Kalau tega dikembalikan ke tempatnya, insya Allah akan kembali kepada pelakunya. Kalau tega saya kan nggak begitu. mengajarkan. Iya. Itu kembali nanti kepada Positif pihak-pihak kembali, positif. Iya. Itu baik itu yang nyuruh ataupun yang disuruh, bila mana yang nyuruh itu sewa orang-orang yang mampu lah, Iya, kan begitu. Siapa yang terkait akan mendapat imbasnya. Itu pasti. Pasti santet itu rungkat gitu lah. Rungkat itu apa? Ya pokoknya hancur lah pokoknya. Hancur, mohon maaf bukan ngelawak ini serius, Iya. tapi memang kurang paham bahasa Iya, rungkat. bahasa kekinian Iya, itu Lurah. itu. Kalau tega, tapi saran di Lurah Batur ya janganlah, gitu. Itu jangan dipulangkan ke tempatnya. Jadi supaya yang membuat itu selamat, ya si calon korban atau yang udah menjadi korban pun selamat kembali sehat, ya. Silakan ditebar di tempat lain, yang penting jangan di tempatnya begitu. Jangan di tempat waktu ngambilnya itu. Iya, ya kan kalau itu ya udah Selesai lah rungkat ya. pasti ya gitu. Monggo. Tapi semua itu ya kembali kepada yang bersangkutan. Tapi ya karena Ki Lurah ini orang tua yang menyarankan jangan ya Iya, kan. menasehati. Iya, Cuma gitu. kasihkan solusi. Iya. Dan solusinya sudah nggak nanggung-nanggung. Iya. Kan simpel ya Ki Ageng. Iya, sampai rungkat lah itu santet guna-guna kan. Lah Ki Ageng seolah-olah mendukung untuk merungkatnya itu. Enggak, karena gini kan, kemungkaran boleh untuk dihentikan. Bila mana dalam rangka ingin membasmi kemungkaran supaya tidak ada korban lain, boleh. Iya, saya pun mendukung. Tapi kalau dalam misi biar kapok karena rasa dendam, jangan. Iya. Kan beda sih Ki Iya, Ageng. pasang niat yang Iya. betul-betul tulus lah. Iya. Ya Ki Ageng lah nanti yang menyampaikan nanti Iya. gimana supaya aku kan nggak mau ikut terlibat dosanya Ki Ageng. Iya.
Karena kan kemungkaran pun ya harus dipertimbangkan bagaimana supaya tidak berkepanjangan. Syukur bagi kita legowo memaafkan, yang penting kita pun sudah netral dan sehat itu. Insya Allah ini proses penetralan yang paling sempurna ya. Alhamdulillah. Ya, karena ini memang didasari ya dengan sesuatu yang saling berkaitan. Tadi kan udah dijelaskan sama Lurah itu. Jadi dari mana datangnya kembali ke asalnya gitu. Iya. Terus tambahan sedikit lagi Ki Lurah terkait poin-poin yang masih mengarah ke situ juga. Di alam kami bangsa manusia ada sih beberapa pendapat terkait makhluk gaib yang di bumi ataupun makhluk gaib yang kekinian lah, contohnya jenis pocong, kuntilanak ataupun apalah bahasanya itu. Katanya menurut bangsa manusia kalangan awam itu dianggap dia kalau jalan atau bergerak itu melayang. Ya. Kira-kira tanggapan Ki Lurah atau pendapat Ki Lurah itu bagaimana? Mana tahu Ki Lurah pernah memantau pergerakan makhluk gaib yang gitu-gituan. Ya gitu. tahu lah. Orang tua kan pasti tahu apa yang terjadi sama keturunannya. Iya. Iya. Biasanya orang tua itu mengalami masa cucunya, walaupun sudah tidak di alamnya, tapi kan mengalami, dia menyaksikan. Iya. Tapi kalau cucunya kan nggak mengalami masa kakeknya. Betul. Kan gitu. Maka cocok hal ini sedikit kita pertanyakan sama Ki Lurah. Boleh. Lagi-lagi bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan pantauan kalau begitu. Iya. Kalau kuntilanak itu sebetulnya zaman dulu gak ada kuntilanak. Iya, ini zaman-zaman sekarang. Iya, zaman sekarang. Kuntilanak, pocong dan lain sebagainya, jin perimara kayangan. Ya. Kalau melakukan pergerakan tidak memijak tanah, sebetulnya begitu. Ya. Satu-satu. Kalau pocong itu memijak tanah, itu loncat kok, masa nggak memijak tanah? Ya, gitu. Karena pocong itu terkenal dengan loncatannya, dia itu loncat gitu. Ya sebetulnya jalan, tapi jalan itu seperti loncat karena memang ya diikat kakinya kan begitu. Gitu. Berarti kan memijak tanah. Kuntilanak pun memijak tanah ya sebetulnya begitu ya. Cuman karena memang kebiasaan atau adatnya kuntilanak itu kalau jumpa makhluk lain ya, terkhusus jumpa manusia, dia terkejut ya, dan dia mempunyai kemampuan untuk mengangkat badannya ya, dia kan langsung terbang, terkesan itu tidak memijak tanah begitu, lari gitulah ya sebetulnya, tapi cepat gitu ya. Jadi intinya setiap, mohon maaf lagi-lagi ini saya perjelas, setiap makhluk gaib yang sudah masuk ke alam nyata atau bahasa Sandimun ini sudah termanifestasi ke dunia nyata ya, maka gaibnya nggak sepenuhnya dibawakan. Jadi kalau dia sudah masuk ke alam manusia, proses pergerakannya ya tetap mirip-mirip manusia ya kan. Jadi ya tetap menyentuh tanah. Iya. Artinya kan ada sih beberapa orang yang berpendapat lah itu seperti itu. Berarti ada juga yang itu mitos. Berarti itu kategori ya berbau mitos lah, begitu pendapat itu ya. Iya. Tapi pendapat kedua kan nggak mitos lah. Iya. Iya. Kalau kuntilanak itu ya memang memijak. Jadi intinya makhluk gaib yang sudah masuk ke dimensi nyata dan mampu memanifestasikan dirinya gitu dengan sosok perwujudannya walaupun bukan aslinya, tetap memijak tanah. Itu seperti itu ya. Jadi seperti itu sahabatku semua ya, uraian dari beliau Ki Lurah. Mudah-mudahan ya saya di sini tambah wawasan, Sandimun tambah wawasan, dan panjenengan semua pun tambah pengetahuan tentunya. Dan saya perjelas lagi, jangan, walaupun memijak tanah belum tentu dia itu ya meninggalkan bekas di tanah. Memijak belum tentu menempel. Begitu ya. Ya, yang memijak menempel kan mereka-mereka yang mempunyai unsur tanah. Seperti kita manusia, bila mana kita memijak tanah pasti menempel tanah, makanya akan ada bekas. Tapi mengingat atas kodratnya, makhluk gaib itu kan tidak terbuat dari tanah. Sekalipun dia ada izin ya memijak tanah di saat termanifestasi ke alam manusia, maka dia tidak akan meninggalkan bekas di tanah. Karena apa? Dia memijakkan kaki di tanah tapi tidak menempel tanah. Begitu. Kalau nempel pasti ada bekas, kalau memijak tidak begitu ya. Iya. Jadi penojo salah paham kok wengi petu kuntilanak sesuk digoleki bekase ngono lho maksudnya. Iya. Gitu.
betul. Jadi komplit. Iya, Uraian ya, penjelasan. betul. Karena begitu juga bila mana ada salah satu sosok manusia dari alam manusia yang masuk ke alam gaib, di sana juga ada tanah, memijak tanah sana, tapi tidak akan ada bekas di sana begitu. Walaupun sama-sama tanah, tapi unsurnya beda begitu. Iya, iya. Lalu sekarang tanah saja, sama-sama tanah. Ya, ya. Ada tanah yang bisa ditanamin, ada tanah yang nggak bisa ditanamin, ada tanah yang bisa dikelola, dibikin suatu benda, ada tanah yang memang sifatnya tidak bisa dikelola, kan begitu. Betul. Ya. Di alam nyata saja sudah bisa diketemukan dan dipahami lah tanda-tanda perbedaan jenis-jenis tanah. Iya, contoh tanah liat bisa dibikin batu bata, tanah yang bukan tanah liat kan nggak bisa. Iya, gitu. Ben ojo salah paham lah, ini biar jelas, betul-betul jelas. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.